Sari hanyalah gadis sederhana dari Ponorogo yang bermimpi memperbaiki nasib keluarganya. Tawaran kerja ke Kamboja sebagai pelayan restoran tampak seperti berkah, tapi justru menjadi awal mimpi buruk. Begitu tiba, paspornya disita, ia dikurung dalam gedung tanpa jendela dan dipaksa bekerja sebagai penipu online menargetkan orang-orang Indonesia. Selama berbulan-bulan, ia hidup dalam tekanan, ancaman, dan rasa bersalah. Namun dalam kegelapan, Sari merencanakan pelarian. Akankah ia berhasil lolos dari jaringan kejahatan internasional itu, atau akan terkubur dalam sistem yang memperdagangkan manusia seperti barang? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai ke ceritanya. Namanya Sari, gadis 23 tahun asal Ponorogo. Sejak kecil ia dikenal sebagai sosok pekerja keras dan pendiam. Ibunya hanya penjual sayur keliling, sementara ayahnya sudah lama meninggal. Sejak lulus SMA, Sari bekerja sebagai penjaga warung makan demi membantu adiknya sekolah. Suatu hari, temannya, Yuni, mengirim pesan lewat WhatsApp. "Sar, ada lowongan kerja di Kamboja, gaji 8 juta per bulan, kerja di restoran, tinggal disediain, nggak perlu biaya apa-apa." Bagi Sari, tawaran itu seperti cahaya di ujung lorong gelap. Ia mulai membayangkan bisa menyekolahkan adiknya hingga kuliah, memperbaiki rumah ibunya yang nyaris roboh, dan menabung untuk masa depan. Tanpa banyak pertimbangan, Sari mengiyakan tawaran itu. Dalam seminggu, ia sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, membawa koper kecil, paspor, dan harapan besar. Ia tak tahu bahwa langkahnya ke luar negeri justru akan menyeretnya ke lubang neraka dunia digital. Sari sudah berada di Kamboja dengan segala harapan besar di dadanya. Begitu tiba di tempat yang dijanjikan, ia langsung disambut oleh seorang pria berbadan besar, Pak Anton, yang mengaku sebagai manajer restoran tempat Sari akan bekerja. Pak Anton membawa Sari ke sebuah gedung tinggi di tengah kota Phnom Penh. Di dalam gedung itu, ia disambut oleh beberapa perempuan lain yang juga baru datang. Mereka tampak bingung, namun berusaha tersenyum untuk saling memberi semangat. Mereka diberitahu bahwa mereka akan tinggal di gedung itu sementara menunggu pelatihan. Namun, sesuatu terasa aneh. Gedung itu tak seperti yang dibayangkan Sari. Tak ada restoran, hanya meja-meja komputer dan lampu neon yang terang menyilaukan. Beberapa orang tampak sibuk di belakang layar, berinteraksi dengan layar komputer mereka, mengetik cepat seperti sedang bekerja. "Sari, kamu akan bekerja di sini. Pekerjaan mudah, cuma duduk dan chat dengan orang-orang," kata Pak Anton sambil tersenyum lebar. "Gaji 8 juta per bulan, cukup untuk menghidupi keluargamu, kan?" Sari merasa lega mendengar gaji tinggi itu, namun masih ada sedikit rasa cemas yang mengganggu pikirannya. Ia hanya ingin bisa segera mengirim uang ke rumah untuk ibunya. Namun, saat Sari mulai duduk di depan komputer, ia mulai merasa ada yang salah. Tugas pertama yang diberikan adalah mengirim pesan kepada orang-orang yang tampaknya sudah dipilih sebelumnya. "Tanyakan apakah mereka tertarik untuk berinvestasi dalam produk tertentu," kata Pak Anton. Sari tak mengerti sepenuhnya, tapi ia tak bisa menolak. Ia terjebak dalam situasi ini. Hari pertama berlalu, dan semakin banyak Sari mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukanlah pekerjaan yang bersih. Orang-orang yang ia hubungi tidak tertarik pada investasi, melainkan terjebak dalam penipuan online. Dan itu baru permulaan. Tak lama setelah itu, paspornya disita oleh Pak Anton dan rekan-rekannya. Mereka mengatakan ia harus bekerja untuk mereka, tanpa jalan keluar. Sari terjebak, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun, ia tahu satu hal. Kehidupannya di Kamboja sudah berubah selamanya. Hari demi hari, Sari semakin tenggelam dalam rutinitas yang membingungkan. Ia mulai bekerja selama berjam-jam, menipu orang-orang melalui pesan, menjanjikan investasi yang tidak ada. Setiap kali ia merasa ingin berhenti, Pak Anton dan rekan-rekannya mengancamnya dengan kekerasan. Tapi Sari tidak sendirian. Beberapa perempuan lain yang juga terjebak mulai berbicara tentang melarikan diri, namun mereka takut akibatnya bisa lebih buruk. Sari merasakan ketegangan meningkat setiap hari. Ia mulai memikirkan cara untuk kabur, tetapi jalan keluar semakin terasa tertutup. Pada malam yang gelap, Sari akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam penipuan online, ia menemukan kesempatan untuk kabur. Dengan hati berdebar, ia menyelinap keluar dari kamar dan melintasi lorong gelap gedung. Namun, langkahnya terhenti ketika ia hampir tertangkap oleh salah satu pengawas. Dengan cepat, ia berlari keluar gedung, hanya dibekali ponsel dan harapan untuk bebas. Namun,
Begitu sampai di luar, Sari menyadari dirinya tak tahu harus kemana. Di tengah ketakutan, ia berusaha menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Dunia di luar gedung itu terasa sangat asing, tetapi setidaknya ia kini bebas. Meski langkah pertamanya penuh ketidakpastian. Setelah beberapa jam berlari tanpa arah, Sari akhirnya berhasil menghubungi seorang teman yang dulu pernah bekerja di Kamboja. Temannya, Maya, yang kini sudah kembali ke Indonesia, memberi petunjuk tentang tempat aman di mana Sari bisa bersembunyi sementara menunggu bantuan. Dengan bantuan Maya, Sari dapat menghubungi pihak berwenang lokal yang kemudian mengatur penyelamatan. Namun, meskipun dia merasa lega, rasa trauma dan ketakutan masih membayangi dirinya. Setiap langkah menuju kebebasan terasa penuh dengan keraguan. Akhirnya, Sari berhasil diselamatkan dan dibawa ke konsulat Indonesia untuk dipulangkan. Meskipun begitu, perasaan lega bercampur dengan rasa kehilangan atas waktu yang telah terbuang dan hidup yang telah dihancurkan oleh penipuan tersebut. Namun, kebebasan kini ada di ujung jari, dan Sari berjanji pada dirinya sendiri untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Setelah tiba di Indonesia, Sari merasa dunia baru terbentang di depannya. Ia kembali ke rumah orang tuanya di Ponorogo, dengan harapan baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Namun, perasaan trauma masih menghantuinya, dan setiap kenangan akan Kamboja terasa seperti mimpi buruk yang sulit dilupakan. Sari berusaha untuk melupakan masa lalunya dan memulai langkah baru. Ia mulai kembali bekerja di desa sebagai penjahit, meskipun kadang masih terbayang masa-masa sulit yang ia alami di luar negeri. Dalam sepi malam, Sari duduk di teras rumah, melihat bintang-bintang yang tak pernah ia lihat selama berada di Kamboja. Ia mengingat pesan dari ibunya yang selalu memberinya kekuatan. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu pulang. Kini, Sari tahu bahwa meski dunia ini bisa begitu kejam, rumah selalu menjadi tempat untuk kembali. Dan disitulah ia mulai menata hidupnya kembali, dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita Sari hingga akhir. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang, tidak peduli seberat apapun tantangannya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan klik tombol like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan semangat. Jika Anda suka dengan cerita ini, dan ingin melihat lebih banyak kisah-kisah inspiratif lainnya, pastikan untuk menekan tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode-episode menarik selanjutnya. Disclaimer, cerita ini berdasarkan kisah fiksi dan tidak ada kaitannya dengan individu atau kejadian yang sebenarnya. Semua karakter dan kejadian dalam cerita ini sepenuhnya dibuat untuk tujuan hiburan dan edukasi. Setiap kesamaan dengan kejadian nyata adalah kebetulan belaka.